Ini adalah kasus yang menimpa seorang artis bernama Hani Wahab. Niatnya bantu orang susah, tapi malah dibalas dengan kejahatan. Ibarat kata, air susu dibalas dengan air tuba. Artis naas ini dirampok, dimatotin, digituin, bahkan itunya di foto-foto dijadikan koleksi pribadi oleh ART-nya sendiri. Manusia biasa gitu, tidak pernah pas dari gelap gitu. Nur Hani atau lebih dikenal sebagai Hani Wahab adalah seorang artis dan pengamat model di era 2000-an. Ia lahir di Jakarta pada 14 Mei 1955. Dalam perjalanan hidupnya, Hani sempat menikah 2 kali, yang keduanya berakhir perceraian. Yang pertama dengan Suhardi Lukman, dikaruniai seorang putri. Yang kedua, Hani menikah dengan Joko Ubaidillah, dikaruniai 2 putra, Aat dan Akbar. Setelah bercerai dengan Joko Ubaidillah, bersama kedua anaknya inilah Hani tinggal, Aat dan Akbar. Rumah Hani beralamat di Komplek Perumahan Interkota, Blok B5 nomor 25 Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Walau hidup sebagai single parent, semangatnya menjalani profesi tak pernah surut. Justru ia mampu mengembangkan potensinya di dunia entertainment. Hani pun sempat menjadi salah satu pemeran sinetron bertajuk Wulan yang tayang di RCTI tahun 2006. Selain itu, ia juga mendirikan agensi model Hani Collection. Agensi ini akan menjaring para talent sebagai calon model pria maupun wanita. Kesibukannya di dunia entertainment ini sudah pasti membuat banyak waktu yang tersita, lebih kerap beraktivitas di luar daripada di rumah. Untuk urusan rumah, maka Hani mempekerjakan beberapa orang ART. Semua ART bekerja dengan sistem shift, dalam artian tidak menginap di rumah Hani, melainkan pulang ke rumah masing-masing setelah jam kerja selesai. Nah, di tahun 2007 ada seorang pemuda bernama Hendy Lesmana berusia 21 tahun datang pada Hani untuk meminta pekerjaan sebagai ART. Pemuda ini cerita datang dari luar kota, tak punya tempat tinggal maupun sanak saudara di Jakarta. Karena rasa kasihan, Hani pun menerima Hendy. Mungkin karena lihat raut mukanya yang mengibah ataupun memelas gitu kali ya. Namun entah kenapa, Hani juga mengizinkan pemuda itu untuk tinggal di rumah, sementara ART lainnya tidak. Dan dari sinilah kisah ini kita mulai. Semenjak saat itu penghuni rumah bertambah. Hani, 2 anaknya, Aat dan Akbar, juga Hendy. Pekerjaan yang diberikan pada Hendy juga tidak terlalu berat. Sayangnya, dari awal bekerja Hendy terlihat kikuk dan lamban. Tidak punya inisiatif untuk mengerjakan apa yang perlu dikerjakan, hanya mengerjakan yang diperintah, selebihnya diam, atau terkadang malah main HP. Bisa dibilang si Hendy ini kurang berdedikasi. Hani masih memaklumi, mungkin karena masih baru bekerja dan belum fasih saja. Tapi yang terjadi selanjutnya tetap sama saja, bahkan tambah parah. Hendy bekerja malas-malasan, hingga akhirnya Hani pun menasehati. Hendy, kamu jangan sungkan, kerjakan apa yang ada, jangan cuma nunggu perintah. Lagian tuh HP dipegang terus, gimana dong kerjanya? Hendy hanya diam tertunduk, tak membantah. Namun diamnya Hendy ini ternyata merasa tidak nyaman dengan nasihat-nasihat Hani. Tak disangka-sangka, malamnya Hendy justru pergi dari rumah Hani tanpa pamitan, tanpa pesan. Jadi Hendy ini cuma bertahan 3 bulan saja bekerja di sana. Hani hanya bisa pasrah dengan keputusan Hendy. Toh masih ada ART lainnya di rumah, pikirnya saat itu. 2 tahun kemudian, atau tepatnya tahun 2009, tiba-tiba Hendy datang lagi menemui Hani di rumahnya. Maaf Bu, waktu itu saya nggak sempat pamitan, kata Hendy sungkan. Oh nggak apa-apa, gimana kabarmu? Tanya Hani penuh kesabaran. Saya butuh pekerjaan Bu, apa masih boleh? Nah, entah kenapa Hani kembali merasa iba dengan pemuda ini. Tanpa pikir panjang, ia mengizinkan Hendy tinggal dan bekerja kembali. Maka Hendy pun kembali bekerja dengan tugas yang sama seperti dulu.
bersih-bersih, menyiapkan segala keperluan Aa dan Akbar, termasuk memasak untuk kedua anak Hani tersebut. Apakah Hendy menjadi lebih baik setelah menghilang 2 tahun? Ternyata tidak. Hendy masih seperti dulu, kerja sesuka hati, malas-malasan, kebanyakan main HP, hingga tugas menyiapkan makanan Aa dan Akbar pun dikerjakan asal-asalan. Hani benar-benar marah dibuatnya. "Kamu bisa nggak sih kerja yang benar?" Suara Hani meninggi, tapi mengejutkan. Tiba-tiba Hendy balik membentak, "Semua kerjaku salah, nggak ada yang benar. Aku juga punya harga diri." Kayaknya si Hendy ini memang punya kelainan ya. Nah, setelah kericuan kecil itu berakhir, Hendy malah kabur lagi. Tapi kali ini, Hani benar-benar yang sudah nggak peduli lagi. Seandainya pun suatu ketika Hendy datang lagi, minta kerja lagi, ia pun enggan menerima. Dan benar apa yang dipikir Hani, pemuda itu memang akan datang lagi. Namun, kedatangan Hendy kelak bukan untuk mengiba lagi, melainkan menjadi iblis pembawa petaka bagi keluarga Hani. Selepas pergi dari rumah Hani, sebenarnya Hendy lontang-lantung tanpa arah di Jakarta, tidur di bawah kolong jembatan, sampai akhirnya memutuskan mencari seorang kawan lama untuk menumpang sementara. Kawan ini bernama Rahmatullah yang mengontrak di Kelurahan Angke Tambora, Jakarta Barat. Di sana mereka bertukar cerita, dan pada Rahmat, Hendy curhat tentang penghinaan yang dialami selama bekerja sebagai ART di rumah majikannya Hani. Menurut Rahmat, pemuda ini begitu dendam pada Hani dari caranya bercerita. Kepada Rahmat, Hendy juga mengungkapkan keinginannya untuk melampiaskan dendam dengan merampok rumah Hani. Tapi gimana caranya? "Pokoknya aku bisa atur, ikut saja. Aku tahu betul caranya, nanti kita bagi hasil." Sebenarnya Rahmat ragu, tapi akhirnya setuju hanya karena Hendy ini teman baiknya. Selasa 10 Maret 2009, sekira jam 7 malam mereka berangkat dengan numpang kereta dari stasiun Angke ke Rawabuaya Cengkareng. Dari Rawabuaya, perjalanan dilanjut jalan kaki sekitar 20 menitan menuju perumahan interkota. Suasana cukup lengang, hanya sesekali tampak kendaraan lewat. Sampai di depan rumah Hani, mereka terhenti. Rupanya, di teras depan, Hani sedang menerima 3 orang tamu, rekan kerjanya dalam dunia model. Setelah 3 tamu pergi, tiba-tiba datang Amir dan anaknya. Amir ini pembantu yang biasa bersihin beberapa kamar kos di belakang rumah Hani. Cukup lama, Hendy dan Rahmat menunggu. Hingga jam 11 malam, Amir tampak pamitan pulang pada Hani setelah pekerjaannya selesai. Hendy dan Rahmat masih mengamati dari seberang jalan. Saat itu, terlihat Hani menutup pagar lalu menutup pintu depan rumah. Hendy masih sabar menunggu waktu yang tepat untuk beraksi saat Hani beranjak tidur dahulu. Sekira jam 12 malam, mereka mulai beraksi. Rahmat bertugas memantau situasi di halaman samping rumah, sementara Hendy masuk ke jendela kamar kos yang kebetulan kosong. Hendy tahu jendela itu memang dari dulu tak pernah dikunci. Mengendap-endap, Hendy masuk ke ruang tamu. Di sana, ia mengambil 1 unit konsol PlayStation, kemudian ke kamar Hani yang memang tak pernah terkunci. Ia memeriksa lemari dan laci, mengambil uang juga ponsel. Semuanya ia masukkan ke dalam ranselnya. Tugas beres. Kini Hendy harus keluar rumah secepatnya. Akan tetapi, langkahnya tiba-tiba terhenti. Hendy terbelalak melihat pemandangan di depannya. Menurut penuturan Hendy saat itu, maaf, Hani tidur hanya menggunakan daster, tanpa HP, tanpa CD. Karena tersingkap, tentu saja tampak jelas bagian itunya. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Hendy menelan ludah. Ia bingung juga gelisah. Jiwa lelakinya meronta-ronta. Namun, ketika terngiang-ngiang kembali jajan Hani dulu, ia bergegas ke dapur mengambil alu kayu. Hendy berdiri di samping ranjang dan pemuda ini mengayunkan alu ke kelapa manekin berkali-kali, lalu membekap muka manekin itu dengan bantal. Setelah dipastikan meninggoy, Hendy kembali menatap, maaf, bagian sensitif itu. Jiwa lelakinya kembali meronta. Ia naik ke atas tempat tidur dan disitulah tangan Hendy meraba itunya beberapa saat.
lalu digituin sampai selesai. Apakah sudah selesai? Ternyata masih belum juga. Hendy mengambil ponsel milik Hani, lalu memfoto bagian itunya yang sudah terpampang sebanyak 3 kali. Nah, pertanyaannya, untuk apa difoto? Ternyata menurut Hendy, foto-foto itu akan disimpan buat dirinya sendiri. Entah untuk apa nantinya, cuma Hendy sendiri yang tahu. Ini benar-benar sudah gila kali ya. Selesai foto-foto, Hendy menutup Hani dengan tikar. Hendy kemudian ke kamar mandi. Di kamar itu, ia mandi keramas hingga bersih, menyeduh kopi, lalu menyeruputnya dengan santai. Rupanya si Hendy ini benar-benar psikop. Dan satu lagi yang membuat kita nggak habis pikir. Selesai ngopi, Hendy masih sempat cuci gelas dan mengembalikannya ke tempat semula. Lalu menemui Rahmat di luar dan mereka pun pergi meninggalkan lokasi. Menjelang subuh, mereka sampai di kontrakan Rahmat, bagi-bagi hasil rampokan di sana. Keesokan harinya, 11 Maret 2009, warga perumahan Interkota geger oleh teriakan Aat, anak dari Hani. Sekitar jam 6 pagi, warga, polisi, dan medis memadati rumah TKP. Hani dilarikan ke rumah sakit setelah dinyatakan meninggoy 6 jam sebelum ditemukan Aat anaknya dengan kondisi mengenaskan. Berdasarkan olah TKP, polisi memastikan kejadian ini bermotif perampokan dan penghilangan nyawa yang dilakukan orang yang dikenal korban. Ini terlihat dari pintu-pintu, plafon, jendela, tidak mengalami kerusakan. Polisi juga memeriksa 3 orang tamu pada malam sebelum kejadian, termasuk Amir dan anaknya. Karena tak didapat bukti keterlibatan, maka perhatian polisi beralih pada mantan ART yang sempat bekerja di rumah korban. Dari keterangan Aat, Akbar, dan beberapa ART termasuk Amir, maka didapatlah nama Hendy Lesmana, ART yang sempat kabur 3 bulan sebelumnya. Singkat cerita, Hendy Lesmana dan Rahmatullah akhirnya berhasil diringkus setelah melewati drama kucing-kucingan dengan para pelaku. Mereka selalu berpindah-pindah antara Cirebon dan Sukabumi. Rupanya mereka sadar akan diburu polisi setelah melihat berita di TV karena memang sedang viral. Dan kedua pelaku akhirnya diringkus pada Senin 16 Maret 2009 di salah satu rumah kerabat Rahmatullah. Menurut Hendy yang disampaikan pada penyidik, mengatakan hanya kesal makian-makian Hani selaku majikannya. Ia merasa terhina, itu saja. Tentunya polisi tak percaya alasan sesimpel itu membuat Hendy begitu beringas terhadap korban. Tapi penyidik juga kesulitan mengungkap motif lainnya selain dendam karena cacian. Ini disebabkan tak ada saksi utama untuk menggali keterangan lain selain dari keterangan pelaku sendiri. Hanya Hendy dan Hani lah yang tahu sesungguhnya. Dari perbuatan mereka, akhirnya Hendy divonis 12 tahun dari tuntutan 15 tahun penjara. Sedangkan Rahmatullah divonis 1 tahun dari tuntutan 2 tahun penjara. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini. Sekian dulu ceritaku, mohon maaf jika ada salah kata. Pendapat berbeda atau tambahan informasi lainnya dari kasus ini, silahkan share di kolom komentar. Rusti pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.